Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kali ini masih dengan saya di Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, atau sering disingkat dengan Penjas Orkes untuk SDMI kelas 4 ya. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang PJOK. Ini kita lihat dulu cover buku yang kita gunakan, BSE ya, dari Pusat Pembukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Ya, meskipun ini buku BSE lama karena belum ada buku kurikulum prototype atau kurikulum PSP yang terbaru di kelas 4, maka saya menggunakan BSE ini terlebih dahulu. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang permainan bola kecil lanjutan, yaitu pengertian permainan keepers, halaman 89 dan seterusnya. Terus teknik dasar permainan keepers 90 dan seterusnya. Terus di pertemuan kedua kemarin kita ada di bab 9, yaitu permainan bola besar ya, yang terdiri dari permainan bola voli mini ya, itu halaman 101. Terus yang B, teknik permainan bola voli ya, ada di 102. Terus bermain dengan peraturan sederhana, bermain voli dengan peraturan yang sederhana, itu ada di 106 dan seterusnya. Dan juga ada beberapa cuplikan dari gerakan dasar atletik di 106. Kali ini kita akan masuk ke bab 10 ya anak-anak ya, yaitu latihan daya tahan dan kekuatan tubuh ya. Yang A, pengembangan tubuh. B, bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh. Yang C, latihan kelentukan tubuh ya. Kalau ini sudah selesai, kita akan ke senam lantai dan seterusnya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita tetap harus berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan, belajar yang kita lakukan itu akan dapat kita pergunakan, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengakibatkan hal yang sia-sia. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menyerap ilmu yang diberikan, akan dimudahkan, akan dikuatkan dalam menerima materi. Meskipun selalu melalui daring tentang pelajaran PJOK ini, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi kekhusyuan dalam kita belajar. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu di bab 10, latihan daya tahan dan kekuatan tubuh. Ini materi yang ketiga untuk kelas 4 SD semester yang kedua. Tentunya di sekolah yang kita cintai, SD Negeri 1 Poncowati ya anak-anak ya. Oke, di sini kita sejenak melihat gambar 10.1, contoh gerakan untuk melatih daya tahan tubuh. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, mari kita lihat terlebih dahulu gerakan apakah ini ya. Oke, dari gerakan tadi kita bisa lihat uraian yang ada di sini ya. Kita tentu mengharapkan ya, semua orang mengharapkan agar tubuh kita itu selalu sehat dan kuat. Nah, dengan olahraga yang teratur dapat meningkatkan kebugaran tubuh kita
Sebelum melakukan olahraga, sebaiknya kita melakukan latihan pengembangan atau kita biasa kenal dengan pemanasan ya. Mengapa demikian? Latihan pengembangan atau latihan pemanasan bertujuan untuk menghindari cedera ketika kita berolahraga. Untuk menyiapkan otot-otot kita melakukan aktivitas yang lebih berat. Kita persiapkan dengan pemanasan itu gitu ya. Ada bermacam-macam gerakan untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh. Bentuk latihan apa saja yang harus dilakukan agar tubuh kita tetap sehat dan bugar? Banyak ya, variasi-variasinya tentunya banyak. Tapi kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang ada di buku ini ya, di buku BSE Penjas Orkes SDMI kelas 4 ya. Nah, mari kita pahami dulu ya pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas dalam kesehatan ya, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih menyisakan tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas lainnya. Pengembangan tubuh adalah gerakan pemanasan atau senam kondisi sebelum melakukan gerakan senam yang sebenarnya atau melakukan pemanasan olahraga lainnya. Pengembangan tubuh merupakan latihan jasmani yang disusun secara sistematis dan efisien yang berisikan gerakan dasar. Apakah kalian melakukan aktivitas olahraga secara rutin? Tentu jawabannya ada yang iya, ada yang tidak ya. Tapi saya berharap di sini jawabannya iya gitu ya. Setiap minggu kalian pasti mengikuti pelajaran olahraga. Sebaiknya kalian berolahraga tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun kalian harus melakukannya. Jika kalian rajin berolahraga, badan menjadi sehat dan bugar. Jika badan sehat, belajar pun menjadi lancar dan penuh semangat. Nah, karena saat ini kita belum diperkenankan oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas olahraga praktik ya, maka ya kita bisa melakukannya di rumah masing-masing ya, tanpa harus mengalami kendala yang berarti gitu kan. Kalau nunggu di sekolah ya nanti nunggu ada imbauan dari pemerintah kita melakukan olahraga secara praktek gitu ya. Kalau teorinya ya ini saya lakukan hanya lewat YouTube atau WA seperti itu ya. Kenapa? Karena memang kondisi yang harus saya lakukan. Karena kondisi demikian itu tadi membuat saya harus memutuskan untuk pembelajaran PJOK tetap dilakukan secara daring menggunakan YouTube ataupun via WA ya. Terima kasih untuk pengertian dari kalian semua. Oke, yang A sekarang ya. Pengembangan tubuh. Sebelum melakukan olahraga, tentunya kalian melakukan pemanasan. Latihan pemanasan ini sangat penting agar otot-otot dalam tubuh tidak kaget atau tidak meradang lah ya, dan terasa sakit setelah berolahraga. Latihan yang akan dilakukan harus bertahap, yakni dimulai dengan pemanasan atau latihan pengembangan tubuh. Latihan pengembangan tubuh adalah serangkaian gerakan manusia untuk menentukan persendian, keseimbangan badan, kekuatan otot, kecepatan gerak agar terhindar dari kecelakaan dan sekaligus sebagai persiapan tubuh untuk melakukan gerakan yang lebih berat ya. 1. Latihan pengembangan tubuh. Latihan pengembangan tubuh adalah jenis latihan tubuh yang digunakan sebagai pemanasan. Oleh karena itu, latihan pengembangan tubuh juga dikatakan sebagai senam pernapasan dan jenis gerakan-gerakannya sangat sederhana dan tidak melelahkan. Latihan pengembangan tubuh merupakan gerakan pemanasan atau senam kondisi. Ya. Sebelum melakukan gerakan senam yang sebenarnya atau melakukan pemanasan olahraga
lainnya. Bentuk latihan pengembangan tubuh merupakan latihan jasmani yang disusun secara sistematis dan efisien, yang berisikan gerakan dasar. Tujuan latihan pengembangan tubuh adalah untuk memacu kelentukan, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Latihan pengembangan tubuh dilakukan secara menggerak-gerakkan anggota tubuh ya, secara berulang-ulang dan teratur ya. Jadi teratur, kalau dari bawah ke atas berunut gitu ya, sebaliknya dari atas ke bawah gitu, jangan bolak-balik. Latihan pengembangan tubuh dapat dilakukan baik memakai alat perkakas maupun tidak memakai alat perkakas. Latihan pengembangan tubuh yang dilakukan tanpa alat maupun memakai alat perkakas bisa dikatakan senam bebas, artinya bebas memakai alat dan bebas dari perkakas. 2. Manfaat melakukan latihan pengembangan tubuh. Orang yang melakukan senam akan nampak terlihat adanya perubahan karena sebab akibat atau pengaruh melakukan senam. Perubahan itu dapat dilihat dan dirasakan, akan tetapi perubahan itu segera hilang. Jadi perubahan itu dapat dikatakan perubahan sesaat atau sementara. Ada perubahan yang tidak segera dapat dirasakan dan tidak segera dilihat, tapi tidak segera hilang, sehingga sifatnya menetap. Ada beberapa manfaat melakukan senam secara teratur dan benar dalam jangka waktu cukup dan memungkinkan sebagai berikut. Yang A, memerhatikan atau meningkatkan taraf kesegaran jasmani yang baik. B, membentuk sikap dan gerak. C, mengagendakan koreksi terhadap kekurang benaran sikap dan gerak. D, membentuk kondisi fisik, kekuatan otot, kelincahan dan kecepatan. E, memberikan rangsangan tubuh ya, rangsangan bagi tubuh ya, tubuh khususnya bagi anak-anak. Yang F, membentuk bagian sikap kejiwaan, membentuk keberanian, kepercayaan diri, kesiapan diri dan kesanggupan bekerja sama. G, memupuk rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan masyarakat. B, bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh ya. Kalian telah mempelajari tentang latihan pengembangan. Tujuan latihan pengembangan tubuh adalah untuk memacu kelenturan, keseimbangan dan kekuatan tubuh. Latihan pengembangan tubuh dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh ya, anggota tubuh tertentu secara berulang-ulang dan teratur ya. Latihan pengembangan tubuh dapat dilakukan sebagai latihan pemanasan. Sekarang kita akan mempelajari latihan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Untuk memperoleh daya tahan tubuh yang baik, kita perlu melakukan latihan daya tahan tubuh secara teratur. Bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh antara lain sebagai berikut. Oke, 1. Latihan mengangkat tubuh atau push up. Langkah-langkah latihan mengangkat tubuh adalah posisi tubuh tengkurap, jarak kedua tangan yang rata dengan lantai. Kemudian kedua tangan mengangkat badan secara berulang-ulang. Badan diturunkan kembali sehingga kedua tangan bengkok dan badan lurus tegap. Berikutnya, latihan ini dilakukan berulang-ulang agar mendapatkan kekuatan otot tangan dan bahu. Lihat gambar 10.2, latihan mengangkat tubuh. Yang kedua, latihan gerakan jongkok berdiri. Latihan atau langkah-langkah latihan jongkok berdiri adalah: pertama-tama berdiri tegak, kedua belah kaki dirapatkan dan tangan berada di pinggang. Berat badan diturunkan ke bawah
dengan cara menekuk kedua belah lutut. Lutut ditekuk sampai berbentuk sudut 90 derajat. Badan ditegakkan seperti semula. Lihat gambar 10.4 latihan gerakan jongkok berdiri. Lanjut yang berikutnya, latihan ini dilakukan berulang-ulang selama satu rangkaian. Pada hitungan ke-1, badan diturunkan ke bawah, dan pada hitungan kedua, badan diluruskan ke atas. Selanjutnya yang ketiga, latihan lompat tanpa awalan bersama-sama. Latihan lompat tanpa awalan adalah salah satu bentuk latihan untuk menguatkan otot tungkai. Latihan ini harus dilakukan dengan koordinasi antara tungkai dan tangan agar menghasilkan keseimbangan yang sempurna dan gerakan yang baik. Langkah-langkah latihan melompat tanpa awalan adalah: pertama, mula-mula berdiri tegak, kaki kanan berada di depan dan kaki kiri di belakang. Berat badan berada pada kaki belakang, kemudian dengan merendah badan dan bertumpu pada kaki kanan. Pada saat melompat, kaki kiri diayunkan ke depan dan kedua tangan membelakangi badan menjaga keseimbangan. Selanjutnya, lakukan gerakan mendarat dengan kedua kaki, mengeper dan lutut harus ditekuk. Latihan ini dapat dilakukan dengan bergantian kaki. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, atau sebaliknya ya, gantian. Latihan ini harus dilakukan berulang-ulang agar menghasilkan kekuatan otot-otot tungkai yang baik. Yang keempat, latihan loncat kata individu maupun bersama-sama. Langkah-langkah latihan loncat kata adalah: mula-mula melakukan sikap jongkok, sikap seperti kata. Bungkukkan badan dan kedua tangan diletakkan di tanah atau lantai ya. Posisi kedua kaki dalam sikap jinjit, berdiri dengan ujung kaki maksudnya. Apabila telah siap, lompatlah sejauh-jauhnya dengan menolakkan kedua tangan dan ujung telapak kaki. Pada saat meloncat, kedua kaki diacungkan ke depan dan kedua tangan ditarik ke depan dan ke bawah. Selanjutnya, gerakan mendarat diusahakan dengan kedua kaki mengeper dan secara bersama-sama. Pada waktu mendarat, badan diusahakan tetap jongkok seperti sikap semula. Sikap kata ya. Latihan ini dilakukan berulang-ulang agar menghasilkan kekuatan otot tungkai yang maksimal. Kita bisa lihat gambar 10.6 latihan loncat kata ya. Yang berikutnya yaitu nomor 5, latihan berjalan menggendong teman. Langkah-langkah latihan berjalan menggendong teman adalah: carilah teman yang seimbang atau sama beratnya. Jangan satu gendut satu kurus, nanti nggak kuat ngangkat yang kurus ya, atau sebaliknya. Teman yang digendong berada di belakang teman yang digendong. Kedua belah tangan teman yang digendong memeluk dada teman yang menggendong. Teman yang menggendong memegang pantat teman yang digendong. Apabila posisi tersebut sudah dikuasai, lakukan sambil berlari kurang lebih sejauh 10 meter. Latihan ini dilakukan secara bergantian. Latihan ini dapat dilakukan dalam perlombaan atau pasangan yang lebih dahulu memasuki garis finish, dialah pemenangnya. Bisa kita lihat gambar 10.5 latihan berjalan dengan menggendong teman ya anak-anak ya. Tetap semangat anakku semuanya. Kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Oke, semangat. Selanjutnya yang C, latihan kelentukan tubuh. Apa yang kalian lakukan sebelum melakukan olahraga? Itu pertanyaan. Sebelum berolahraga, sebaiknya kita melakukan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan dapat dilakukan dengan latihan kelentukan. Tujuannya
latihan kelentukan adalah untuk mengurangi kekuatan otot-otot tubuh dalam melakukan berbagai keterampilan gerak ya, sehingga mengurangi resiko cedera ketika berolahraga. Contohnya kelentukan antara lain sebagai berikut ya. Kita bisa lihat nih di gambar, termasuk ada uraiannya ya. Latihan yang satu, latihan meliukkan tubuh atau tangan di atas kepala. Ya, kita bisa lihat gambar di samping itu ya. Gambar 10.7. Langkah-langkah latihannya adalah pertama-tama tangan kanan di atas kepala dan tangan kiri di belakang pinggang. Ayunkan tangan kanan ke atas kepala ke arah kiri dan tangan kiri di belakang pinggang dan ayunkan ke kanan. Kemudian posisi tangan diubah dengan tangan kiri di atas kepala dan tangan kanan di belakang pinggang ya. Latihan ini dilakukan 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, dilakukan 2 kali 8 hitungan. Yang berikutnya, yang nomor 2, latihan meliukkan tubuh ke samping kanan atau kiri ya. Langkah-langkahnya ya adalah pertama-tama sikap kedua kaki dibuka selebar bahu. Siku kedua tangan ditekuk sejajar pada dada. Kemudian liukkan tubuh ke kiri. Pandangan mata mengikuti siku tangan ya, siku tangan kiri dan tangan kiri tetap di depan dada. Selanjutnya liukkan badan ke kanan. Berikutnya pandangan mata mengikuti siku tangan kanan dan tangan kanan tetap sejajar dada. Kita bisa amati gambar yang ada di depan kita di layar kita ini. Gambar 10.8 latihan meliukkan tubuh samping kanan atau kiri ya. Selanjutnya adalah 3, latihan membungkukkan badan. Langkah-langkah latihan membungkukkan badan adalah mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dirapatkan dan kedua tangan lurus di atas kepala. Kemudian ayunkan kedua belah tangan dari bawah dengan cara menekukkan lutut sambil bengkok. Lalu dilanjutkan atau digerakkan sampai ke atas kepala. Gerakan ini dilakukan secara bergantian dari atas ke bawah dan sebaliknya. Jangan lupa 5 kali hitungan ya. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Latihan peregangan. Latihan peregangan dapat dilakukan sebagai latihan pemanasan. Latihan peregangan dapat membantu meningkatkan kelentukan tubuh. Selain dilakukan untuk pemanasan, latihan peregangan juga dapat dilakukan dalam latihan pendinginan atau penutupan. Berikut ini adalah contoh-contoh latihan peregangan. Yang pertama, mendorong leher perlahan-lahan ke depan, belakang, samping, kanan atau kiri, serta menahan selama 8 hitungan. Selanjutnya, meluruskan satu lengan ke atas, kemudian menggerakkan ke samping kiri dan kanan, serta menahannya selama 8 hitungan. Berikutnya, menarik lengan pada bagian siku di depan badan ke arah kiri, kanan, dan arah belakang. Ditahan selama 8 hitungan. Selanjutnya, menarik telapak tangan kanan ke atas ya, dan bawah dengan tangan kiri, serta menahan selama 8 hitungan. Untuk telapak tangan kiri ditarik tangan kanan dengan cara yang sama. Berikutnya, meluruskan kedua lengan ke atas dengan jari-jari tangan saling berkaitan dan menahannya selama 8 hitungan. Berikutnya lagi, meluruskan dan merapatkan kedua lengan di depan dan di belakang badan
serta menahannya masing-masing 8 hitungan. Menjatuhkan pinggang ke arah kiri dan kanan serta menahannya selama 8 hitungan. Menarik kaki kanan dengan tangan kanan ke belakang badan hingga lutut ditekuk dan menahannya selama 8 hitungan. Kemudian lakukan cara yang sama untuk kaki kiri ya. Selanjutnya menarik lutut kaki kanan dengan kedua lengan di depan badan hingga bagian paha menempel dada. Tahan selama 8 hitungan. Selanjutnya lakukan cara yang sama untuk kaki kiri. Menarik kaki kanan dengan 2 tangan disilang di depan badan serta menahannya selama 8 hitungan. Selanjutnya lakukan cara yang sama untuk kaki kiri. Lanjut, memindahkan tumpukan berat badan ke kaki kanan dalam posisi jongkok selama 8 hitungan. Lakukan cara yang sama untuk kaki kiri. Kedua kaki jinjit selama 8 hitungan. Lanjut ya. Latihan berlari mengubah arah kecepatan dengan isyarat ya. Langkah-langkah latihannya adalah mula-mula siswa berdiri tegak salah satu ujung jari kaki sedekat mungkin dengan garis start. Start yang digunakan adalah start berdiri. Setelah siap, segera berlari menuju rintangan pertama sampai rintangan ke-10. Diusahakan dalam melewati rintangan jangan sampai terjatuh. Lihat gambar 10.11. Selanjutnya, latihan ini sebaiknya dilakukan atau diberikan dalam bentuk perlombaan. Siswa yang pertama kali sampai pada rintangan ke-10 dinyatakan sebagai pemenang. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.